Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jenis siklus air. Kalian bisa perhatikan gambar ini. Ini adalah siklus air. Dimulai dari pemanasan matahari yang menyebabkan terjadinya evaporasi atau penguapan. Setelah itu terjadi kondensasi dan akhirnya berubah menjadi awan. Awan-awan ini ketika mengalami titik jenuh akan turun sebagai presipitasi atau hujan. Sebagian awan-awan akan terbawa ke dataran tinggi ataupun dataran rendah dan terjadi hujan di sana. Pada daerah dataran tinggi biasanya hujannya dalam bentuk es ataupun salju. Hujan-hujan ini yang akhirnya kemudian sampai ke tanah dan terbawa lagi ke lautan melalui aliran runoff atau aliran permukaan. Ada juga yang masuk ke dalam tanah disebut sebagai infiltrasi, masuk ke dalam tanah dan menuju ke arah lautan. Proses ini terus berlangsung secara terus-menerus. Daur air atau siklus air merujuk pada gerak perputaran air yang berubah wujud hingga kembali ke bentuk semula. Air akan bergerak dari bumi ke atmosfer, lalu kembali ke bumi secara terus-menerus. Siklus air atau siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui proses evaporasi, transpirasi, kondensasi, dan presipitasi. Siklus air terdiri dari 3 jenis, yaitu yang pertama siklus pendek, yang kedua siklus sedang, dan yang ketiga siklus panjang. Kita akan bahas ketiga jenis siklus air ini. Silahkan perhatikan gambar ini. Yang pertama adalah siklus air pendek, yang kedua adalah siklus air sedang, dan yang ketiga adalah siklus air panjang. Kita bahas yang pertama, siklus pendek. Siklus pendek diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Kemudian terjadi kondensasi dan terjadi pembentukan awan pada ketinggian tertentu. Selanjutnya, awan-awan ini mengalami titik jenuh terlalu berat dan akhirnya turunlah hujan atau presipitasi di permukaan laut. Selanjutnya, nomor 2 yaitu siklus sedang. Siklus sedang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari, sama seperti siklus pendek. Kemudian terjadi evaporasi. Uap bergerak lalu tertiup angin ke arah daratan, lalu terjadi pembentukan awan. Kemudian awan-awan ini mengalami titik jenuh dan akhirnya turunlah hujan di permukaan daratan. Lalu air mengalir di sungai menuju laut kembali. Selanjutnya kita ke nomor 3 yaitu siklus panjang atau biasa juga disebut sebagai siklus besar. Siklus panjang diawali dengan air laut menguap menjadi uap gas karena panas matahari. Uap air mengalami sublimasi, kemudian terjadi pembentukan awan yang mengandung kristal es. Lalu awan bergerak tertiup oleh angin ke daerah daratan yang lebih jauh atau daerah daratan tinggi. Lalu turun sebagai hujan salju, kemudian membentuk gletser. Gletser mencair membentuk aliran sungai. Air kemudian mengalir lagi ke daerah-daerah yang lebih rendah, kemudian sampai ke lautan. Letak perbedaan dari 3 siklus ini adalah tempatnya. Untuk siklus pendek, tempat turunnya hujan yaitu di lautan lagi. Kemudian untuk siklus sedang, tempat jatuhnya hujan berada di daerah daratan rendah. Kemudian untuk siklus panjang, awan-awan terbawa angin lebih jauh ke daerah dataran tinggi sehingga terjadi hujan di daerah tersebut sebagai hujan salju. Oke, cukup sekian pembahasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.